Halo, salam matematika ya, untuk anak-anak SMP kelas 8. Kali ini Pak Wandri akan membahas salah satu materi dari PAT Matematika ya semester genap 2021 ini, yaitu di materi peluang ya. Ada 12 soal ya berbentuk pilihan ganda. Yuk kita simak pembahasannya. Mohon bantuannya jika ada yang kurang tepat atau masih ada yang mau ditanyakan, silahkan tuliskan saja di kolom komentar. Yuk kita mulai. Soal ke-1. Munculnya gambar atau angka pada pelemparan sekeping uang logam adalah, ini pertanyaannya menanyakan jenis kejadian ya. Ada kejadian mustahil, kejadian pasti, kejadian sampel, atau kejadian biasa. Ketika kita melempar sebuah uang logam, maka kemungkinan bisa muncul gambar, bisa muncul angka, begitu ya. Jadi ini jelas kejadian pasti terjadi ya. Semoga paham ya. Sekarang kita ke soal yang kedua. Banyaknya titik sampel pada pelemparan dua buah dadu. Oke, satu mata dadu memiliki 6 titik ya. Jadi kalau ada dua mata dadu, kita menggunakan rumus itu N pangkat 2. N-nya itu banyaknya mata dadu pertama, berarti 6. Kita pangkatkan 2, sama dengan 36. Banyaknya titik sampel atau anggota ruang sampel itu adalah C, 36. Semoga paham ya. Sekarang kita ke soal ketiga. Peluang munculnya gambar dan gambar ya pada pelemparan dua keping uang logam. Oke, ini kita harus cari dulu anggota ruang sampelnya apa saja dan berapa banyak. Untuk dua keping uang logam kita bisa menggunakan pakai diagram pohon ini. Koin pertama, maaf. Ini ada muncul angka dan gambar. Koin kedua muncul angka gambar. Muncul angka gambar. Lalu kita buat panah arah ya sini. Ini juga sama yang bawah. Nah tinggal kita buat saja. Dari kiri kita baca ya. Muncul yang pertama adalah angka dan angka. Muncul yang kedua bisa angka dan gambar. Muncul yang ketiga itu bisa gambar dan angka. Muncul yang keempat itu bisa gambar dan gambar. Jadi ada 4 anggota ruang sampelnya. Yang dimaksud dalam soal ini adalah muncul gambar dan gambar. Jadi G dan G. Di sini ada 1 ya. Jadi kita tulis saja PA sama dengan ini yang dimaksud ada 1 dari semua banyaknya anggota ruang sampel. Ini ada 4. Jadi peluangnya adalah 1/4. Oke, semoga paham ya. Kita lanjut ke soal yang keempat. Dari satu set kartu bridge diambil sebuah kartu secara acak. Peluang terambilnya kartu as adalah berapa? Jadi kita harus tahu dulu kartu bridge itu punya 52 kartu ya, atau satu set. Kartu as itu terdiri dari 4 kartu. Nah, jadi peluang kejadian terambil kartu as itu, maka kita ambil aja 4/52 ya, seperti rumus ya, NA/NS. Jadi 4/52 1/13 ya, kita sederhanakan. Jawabannya adalah opsi D. Oke, semoga paham ya. Sekarang kita lanjut ke soal yang kelima. Oke, Ucok melemparkan 2 buah dadu secara bersamaan. Peluang muncul muka dadu bertitik genap pada dadu pertama dan muka dadu bertitik ganjil pada dadu kedua. Jadi kita lihat ini tabel anggota ruang sampel ya dari 2 buah dadu. Totalnya itu adalah 36. Kita cari dulu NA-nya. Yang dimaksud ini mata dadu pertama genap. Berarti mulai dari sini nih. Nah, 21, 22, 23, 24, 25, 26, tapi kita pilih lagi ya yang mata dadu keduanya harus ganjil. Jadi di sini yang ganjil itu 23, ini 21 ya, terus 25.
Terus juga sama baris berikutnya nih, yang depannya 4 semua ya. Berarti di sini 41, 43, 45. Terus baris ke-6 ya. Mata dadu pertamanya genap 61, mata dadu berikutnya 63 dan 65 ya. Sesuai dengan yang diharapkan muncul ya. Yang genap itu dadu pertama ya. Terus dan yang kedua itu ganjil. 21, 23, 25, 41, 43, 45, 61, 63, 65. Totalnya itu ada 9 ya. Berarti peluang kejadian A-nya atau peluang kejadian ini ya 9/36. Ya, kita bagi saja dengan 3. Maaf, langsung dibagi dengan 9 ya. Itu jadi 1/4 gitu ya. Jadi jawabannya opsi C. Oke, semoga paham ya. Kita ke soal yang ke-6. Dalam sebuah kantong terdapat ada 2 bola merah, 5 bola biru maksudnya, dan 4 bola hijau dan 1 bola kuning. Peluang terambil bola biru. Nah, peluang bola biru ya. Kita harus cari dulu berapa banyak total anggota ruang sampelnya. 2 bola merah ditambah 5 bola biru ditambah 4 bola hijau ditambah 1 bola kuning. Totalnya 7 tambah 4 11, 11 12 ya. Terus yang dimaksud yaitu terambil bola biru yaitu ada 5 ya. Berarti peluang bola biru di sini 5/12 begitu. Opsi jawaban A. Oke, semoga paham ya. Kita ke soal berikutnya, soal ke-7. Sari melemparkan 2 buah koin dan 1 buah dadu secara bersamaan. Oke. Peluang munculnya paling sedikit angka dan bilangan ganjil. Jadi ini kan medianya berbeda ya. Koin itu punya koin 2 ya, maksudnya 2 buah koin itu ada 4 titik ya. Anggota ruang sampelnya kan, kalau koin 2 itu ada 4 titik, 1 dadu itu ada 6 titik. Nah, jadi totalnya anggota ruang sampelnya itu 4 kali 6 ya, banyaknya dulu kita 24. Nah, kalau kita cari ini kan tadi yang koin 2 kita udah pelajarin sebelumnya di nomor yang di awal ya. Ada AA, ada AG, ada GA, dan ada GG kan gitu ya. Terus mata dadu itu 1 sampai 6. Tinggal kita tambahin saja depannya. Ini pakai warna lain ya. Kita pakai warna merah. Jadi AA1, AG2, AG1, GA1, GG1. Nah, next lagi AA, terus AG, GA, GG. Kita tambahin saja depannya ini 2, 2, 2, 2 sampai yang kanannya itu harus 6 gitu ya. Jadi anggota ruang sampelnya ini. Nah, di sini katanya yang diharapkan munculnya paling sedikit angka dan bilangan ganjil. Jadi paling sedikit angka itu AA masuk dan AG masuk dan GA masuk. Jadi ada angkanya di sini tuh. Pakai warna lain ini deh. Jadi ada angkanya, kategorinya nih. Paling sedikit angka ada kan. Nah, terus ini kan ada 3 ya. Yang koinnya 3 yang dimaksud. Terus ditambahin ganjil. Tambahin ganjil berarti di sini 1 1 1. Terus anggota yang lainnya masih AA, AG, terus GA. Ini tinggal tambahin karena ganjil berarti berikutnya 3 3 3. Ini juga sama ya. AA, AG, terus GA, tambahin aja depannya itu 5 5 5 5. Jadi yang dimaksud semua ada 15 ya. Ya. 15 ya. Jadi NA-nya yang dimaksud ada 15, NS-nya ada 24 totalnya. Jadi peluangnya adalah 15/24. Kita bagi 3 ya. Kita bagi 3. Itu dapat
sorry, bukan 15, maaf, ini ada 9 maksud Bapak, 9 ya, 9, jadi ini 9 per 24 ya, jadi 9 per 24 kita bagi 3, ini dapat 3, 24 bagi 3 dapat 8, jadi 3 per 8 ya, jawabannya opsi C ya. Ini diralat ya, tadi total semua yang dimaksud ada 9 bukan 15. Oke, next ya, semoga paham. Kita ke soal ke-8. Oke, 3 keping uang logam yang sama ya dilemparkan secara bersamaan sebanyak 80 kali ya. Frekuensi harapan ketiganya muncul sisi angka. Oke, kita tahu ya kalau 3 uang logam itu banyaknya anggota ruang sampel itu 2 pangkat 3 ya, jadi ada 8. Terus di sini kan munculnya sisi angka, ketiganya sisi angka, berarti dari 8 ini yang ketiganya sisi angka cuma ada 1, yaitu A ini kan ya, hanya ada 1. Nah, di sini ada pertanyaan frekuensi harapan. Ya, jadi frekuensi harapan tuh ketika 3 logam tadi dilempar sebanyak 80 kali. Berarti kita cari dulu peluangnya ya, cari dulu yang pertama peluangnya di NA per NS ya, 1 per 8 inilah peluangnya. Karena frekuensi harapan tuh banyaknya, berarti kita kalikan saja ya. Harapan 1 per 8 peluang nilainya tadi kita kalikan dengan banyaknya yang dilempar atau percobaan. Ya, jadi 1 per 8 kali 80 itu sama dengan 10. Jadi yang diharapkan muncul tuh 10 kali gitu jawabannya, atau opsi B gitu. Semoga paham ya soal ke-8. Next, kita ke soal yang ke-9. Dari 60 kali pelemparan dadu ya, frekuensi harapan munculnya mata dadu faktor dari 6. Oke, berarti ini jelas ya, kita harus cari dulu faktor dari 6 itu berapa sih? Faktor dari 6 ya. Faktor dari 6 itu 1, 2, 3 terus sama 6 ya. 1 kali 6, 2 kali 3 ya, supaya dapat perkalian 6. Jadi NA-nya itu ada 4, NS-nya itu ya jelas 6 ya, karena dadu aja ada 6 titik. Nah, kita cari lagi peluangnya NA per NS di 4 per 6, kita bagi 2 ya, 2 per 3 gitu ya. Frekuensi harapan di sini aja, berarti frekuensi harapan nilai peluangnya ya 2 per 3 kita kalikan dengan banyaknya pelemparan 60 kali. Ini 2 per 3 kali 60, kita bagi aja 20 ya, jadi dapat 40. Nah gitu. Jadi banyaknya yang diharapkan muncul 40 kali, opsi D. Oke, semoga paham ya. Next, kita ke soal yang ke-10. Oke. Sebuah dadu dilemparkan sebanyak 180 kali, frekuensi harapan munculnya mata dadu kurang dari 6. Oke, ini seperti tadi, kita cari dulu NA-nya. NA-nya mata dadu kurang dari 6 berarti 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti totalnya ada 5. Terus NS-nya atau banyaknya titik tadi dari dadu 6 ya. Peluangnya berarti 5 per 6 gitu ya. Udah bisa lebih cepat nih. Maka frekuensi harapannya ya, tinggal kita kalikan ya. 5 per 6 kita kalikan 180 ya. Ini kita bagi 6 ya. Ini dapat 30 kali 5 150 kali ya. Jawabannya itu opsi D. Oke. Semoga paham ya. Kita ke soal ke-11 ya. Peluang munculnya gambar dan gambar pada pelemparan 2 keping uang logam. Nah, ini mudah ya. Kita cari dulu NS-nya ya. 2 keping uang logam ya. A, G. Ini udah hafal di luar kepala ya. G, A, terus G, gitu ya. Ini kan totalnya ada 4 ya. Nah, terus NA-nya yang dimaksud dari ini adalah gambar dan gambar itu ada 1 ya. G itu ada 1. Jadi peluang kejadiannya ya 1 per 4 gitu ya. Opsi D. Soal terakhir sekarang ke nomor 12. Oke. Peluang Lisa untuk menjadi juara kelas itu adalah
0,73 nih. Nah, peluang Lisa tidak menjadi juara kelas. Oke, untuk menjawab ini berarti ini komplement dari kejadian ya. Komplement kejadian gitu ya. Pada nilai peluang itu berarti tinggal kita kurangi aja 1 per peluangnya gitu ya. Kenapa 1? Karena 1 itu adalah kejadian pasti ya. Kejadian pasti nilainya itu paling besar 1. Jadi di sini ya, peluang Lisa tidak menjadi juara kelas atau PA di sini komplementnya ya. Itu berarti 1, kita kurangi nih kejadian peluangnya kan 0,73. Nah, gitu ya. 1 dikurangi 0,73 berarti 0,27 ya. Oke. Jawabannya adalah A. Oke, semoga paham ya. Selesai sampai nomor 12. Boleh diulang lagi, dicek kembali dari pembahasan soal peluang ini. Kalau ada yang kurang paham, silakan boleh ditulis saja di kolom komentar ya. Atau ada yang keliru, boleh dibantu untuk dicek kembali. Terima kasih anak-anak, salam matematika.